Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah streaming pada pagi hari ini, Tante akan mengajak adik-adikku untuk tutup mata. Kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah kepadamu. Biarlah melalui ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh dimengertikan akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan dalam acara ibadah ini, dari awal, pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah 5 minggu ini kita beribadah secara streaming dan belajar bersama-sama tentang para buyut dan keturunan dari Raja Daud ketika mereka memimpin bangsa Israel. Dan untuk 1 bulan ke depan ini kita akan belajar bersama-sama tentang Tuhan yang memilih Daud dan mengangkatnya menjadi Raja Israel. Untuk menjadi raja yang kedua setelah Raja Saul mati. Nah, anak-anakku sekalian, pasti sudah membaca renungan harian volume yang ke-67, hari ke-23, kan? Di mana kalian membaca tentang akhir hidup Raja Saul yang tidak taat kepada Allah. Ia mati pada waktu berperang melawan orang-orang Filistin. Ya, ia terkena anak panah di tubuhnya dan ia mati bunuh diri di atas pedangnya sendiri. Itu kalian bisa membukanya di 1 Tawarik pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-5. Setelah kematian daripada Raja Saul, maka berkumpullah seluruh tua-tua Israel dan seluruh bangsa Israel, ya, yang di bawah pimpinan Raja Saul menghadap kepada Daud, di mana Daud posisinya ada di sebuah tempat yang bernama Hebron. Dan mereka meminta agar Daud menjadi raja menggantikan Saul yang telah mati. Dan Daud pun diurapi mereka untuk menjadi raja Israel sesuai seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Namun kalian, apakah tahu proses yang dialami oleh Daud ketika ia sebelum menjadi seorang raja, ya? Daud mengalami banyak sekali pergumulan, ya. Yang semula dia adalah seorang gembala domba ayahnya. Dia dipilih oleh Tuhan untuk dipersiapkan menjadi raja Israel yang kedua, ya. Dia diurapi oleh Samuel. Kemudian Daud harus menghadapi peperangan. Yang pertama kali dia menghadapi seorang pahlawan perang daripada Filistin yang begitu gagah perkasa, ya, dikatakan badannya besar. Siapa ayo yang tahu namanya? Ya, dia adalah Goliat. Daud mengalami kemenangan melawan Goliat, ya. Dari kemenangan tersebut akhirnya Daud dijadikan apa? Oleh Raja Saul. Dia menjadi kepala pasukan daripada Raja Saul. Kemenangan demi kemenangan dia lalui dalam menghadapi musuh-musuh daripada bangsa Israel. Kemudian Daud diambil menjadi menantu Raja Saul. Lanjut, Daud harus, ya, lari dari kejaran Raja Saul yang berniat membunuhnya. Loh, kok bisa? Lain waktu kita akan membahas bersama, ya, kenapa kok Raja Saul ingin membunuh Daud. Kemudian Daud menjadi raja atas Yehuda, ya, dan pada akhirnya ia menjadi raja untuk seluruh bangsa Israel. Sekarang Tante mau tanya, siapa yang tahu di sini raja itu tinggalnya di mana? Kalau ada seorang raja, pasti tinggalnya di sebuah istana. Dan kalian bisa membayangkan istana itu seperti apa sih bentuknya? Siapa yang tahu?
Gedungnya besar, indah, ya, tempatnya luar biasa tentunya ya. Itu ada dalam benak kita. Oleh sebab itu, istana disebut juga sebagai pusat kerajaan atau pemerintahan pada saat itu. Dan sekarang ya. Dan Raja Daud ingin Yerusalem menjadi tempat di mana istananya berada. Namun di Yerusalem dihuni oleh orang Yebus, ya. Di sana katakan orangnya itu galak ya, jahat, galak. Kemudian Daud berkata kepada para tentara yang ada bersama dengan dia, siapa yang lebih dahulu mengalahkan orang Yebus, maka ia akan diangkat menjadi kepala pasukan daripada kerajaan Raja Daud. Kemudian kota Yerusalem pun akhirnya dapat direbut dan menjadi tempat istana bagi Raja Daud. Dan orang-orang menamai Yerusalem sebagai kota Daud. Kalian tahu apa yang membuat Raja Daud dapat mengalahkan orang Yebus? Bukan karena para pasukannya itu pandai berperang. Atau, selama ini Daud kan selalu menang tante kalau menghadapi peperangan. Bukan ya. Alkitab berkata, karena Tuhan menyertainya. Ya, Tuhanlah yang telah memberi kemenangan untuk Daud. Maka Tuhan pun pasti juga akan menyertai kita yang hidup pada saat ini. Oleh sebab itu, kita tidak boleh takut anak-anakku dalam menghadapi apapun. Ingat ya, sebab Tuhan yang kita sembah sanggup memberikan pertolongan dan jalan keluar di setiap persoalan kita. Nah, siapa yang di sini selalu takut menghadapi ujian sekolah, menghadapi masa depan? Waduh, kalau melihat kondisi seperti ini, apalagi ada wabah COVID, bagaimana ya sekolahku nanti? Bagaimana ya aku menggapai cita-citaku? Tentu itu ada di benak setiap anak-anak. Tapi ingat ya, kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan buat kita semuanya. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap yakin, berharap, bersandar pada Tuhan. Karena Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa. Dia tahu apa yang menjadi kesengsaraan kita. Nah, untuk minggu ini Tante akan memberikan satu lagu untuk kalian nyanyikan ya. Yaitu Aku Pahlawan Kecil, Yesus Panglimaku. Dan ayat hafalannya coba disimak ya. Mazmur pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-7a. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Untuk kelas besar, Tante akan memberikan pertanyaan. Ya, coba disimak ya. Sebelum Raja Daud menjadi raja bagi bangsa Israel, dia menjadi raja di mana? Yang kedua, Raja Daud ketika bertemu dengan para tua-tua untuk diurapi menjadi raja bagi bangsa Israel, Raja Daud ada di sebuah tempat. Tempatnya bernama apa ya? Kemudian yang ketiga, ketika Raja Daud menginginkan Yerusalem menjadi ibu kota ya daripada kerajaannya, di sana akan didirikan sebuah istana baginya. Dia harus menghadapi orang Yebus, dan apa yang dijanjikan oleh Raja Daud buat para pasukannya kalau mereka bisa mengalahkan orang Yebus.
Mari kita tutup mata. Kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Engkau sudah mengajarkan pada kami bahwa Engkaulah yang memilih Daud, Engkaulah yang menjadikannya menjadi seorang raja, dan Engkaulah yang senantiasa menyertainya dalam setiap langkah kehidupannya. Kami percaya Tuhan, kalau Daud Kau pimpin dari awal sampai akhir ia menjadi seorang raja. Kami percaya Engkau juga akan memimpin kami ya Tuhan, sampai pada kami boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anakku. Selamat hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati.